Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, mereka ini seumpama titik-titik yang selalu mencari alasan menolak Yesus. Bahan dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Saudara-saudariku yang terkasih, ini sebenarnya juga merupakan ungkapan kekecewaan Yesus atas penolakan orang-orang sejamannya. Kehadiran Yesus ditolak dengan berbagai macam alasan. Jadi boleh dikatakan ini menjadi semacam litani serba salah Yesus. Ya. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Boleh dikatakan mereka ini hanya main-main saja, ya, tetapi bermain-main pun tidak serius. Tidak ada interaksi yang baik, tidak ada tanggapan yang baik, ya. Sehingga boleh dikatakan apa yang mereka lakukan ini dengan alasan apapun menolak Yesus. Ya, ini seperti anak-anak yang bermain ini. Ya, tetapi semuanya pasif. Karena apa? Yang satu meniup seruling tetapi tidak menari. Yang satu menyanyikan kidung duka tetapi tidak menangis. Dulu ketika Yohanes datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, tetapi dikatakan ia kerasukan setan. Jadi orang-orang itu membuat alasan apapun, ya, untuk menolak tawaran dari Allah. Kali ini melalui Yohanes, ya, yang sudah hadir sebelum Kristus juga ditolak. Ya, ia dianggap kerasukan setan. Padahal dengan puasa itu Yohanes menunjukkan level religiositas yang cukup tinggi. Tetapi kali ini malah disebut kerasukan setan. Nah, lalu bagaimana ketika Yesus datang? Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Loh, tadi makan dan minum dipersalahkan, nah, tidak makan minum dipersalahkan, ini sekarang makan dan minum dipersalahkan. Dengan makan ia dipersalahkan sebagai pelahap, ya, dianggapnya sebagai orang yang rakus, yang moralnya tidak baik, ya, peminum, ya, sampai mungkin, ya, peminum itu biasanya diistilahkan sampai mabuk, juga dianggap moral yang tidak baik. Dan moral yang tidak baik ini bagi orang-orang Yahudi pada masa itu jelas, ya, ketika dikatakan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi tadi Yohanes dikatakan sebagai orang tidak waras, ya, kerasukan setan, yang sekarang dianggap orang yang secara moral tidak baik.
Ya, tetapi disebutkan di sini hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ya, jadi semua orang yang menerimanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya ini sampai zaman ini pun hal seperti itu terjadi. Ya kan? Bahwa orang tetap saja menolak kasih Allah. Ya, orang tetap menolak karya penyelamatan Allah. Meskipun di dalam Yesus karya itu menjadi nyata, dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ya, sehingga mereka menerima mujizat, mereka mendapatkan kesembuhan, diberi makan roti, ya, setan-setan diusir dari mereka dan seterusnya. Tetapi intinya bagi orang-orang yang memang maunya menolak Yesus, alasan apapun bisa digunakan untuk menolak Yesus. Kita sebagai orang-orang yang sudah beriman Kristen Katolik, kita mestinya menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dan sebagai tanggapan kita akan Kristus yang menyelamatkan itu, kita mesti beriman secara serius, ya, menanggapi apa yang menjadi kehendak Allah. Selamat merenungkan bahan kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Mohon dibantu untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman serta like. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.